Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Magelang, program studi PPKN kelas 01 PPK 04 akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Endang Dianto. Maria Firgal Widyatalo. Ryan Abdillah. Saya Ryan Abdillah akan menjelaskan pertama pengertian lembaga pendidikan. Jadi pengertian lembaga pendidikan itu adalah institusi yang menyediakan program belajar dan mengajar serta memahami peran, tantangan, dan sebagaimana kita disiapkan untuk masa depan yang lebih seru. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan nggak hanya selalu dalam sekolah, ada yang di luar sekolah dan juga ada yang di dalam sekolah. Tepatnya di Indonesia sendiri ada 3 lembaga pendidikan, ada formal, informal, dan juga non formal. Yang pertama adalah informal. Informal sendiri adalah lembaga pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga, di mana sebelum anak masuk sekolah dia mendapatkan pendidikan dari seorang ibu, ayah, dan juga kakaknya dan teman-teman terdekat. Itulah yang mengapa pendidikan keluargaan itu termasuk pada pendidikan karakter yang paling utama. Yang kedua adalah pendidikan non formal, di mana pendidikan non formal ini meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak di bawah naungan pemerintahan, seperti organisasi kepemudaan, pemuda Pancasila, dan juga pendidikan akademi. Itu tidak termasuk dalam pendidikan formal, karena itu tidak di bawah naungan pemerintah. Yang ketiga adalah pendidikan formal. Pendidikan ada 4. Yang pertama, sekolah dasar atau SI. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau MTS. Yang ketiga, SMA atau SMK. Dan yang keempat adalah universitas, di mana sekolah dasar atau MI ditempuh selama 6 tahun, dari 6 sampai 12 tahun pada umumnya. Untuk sekolah menengah pertama atau MTS ditempuh selama 3 tahun, di mana dari 12 sampai 15 tahun. Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan ditempuh selama 3 tahun, di mana pada umumnya berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk universitas sendiri, untuk S1 ditempuh selama 4 tahun. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan yang meliputi dalam lembaga pendidikan, yaitu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan. Yaitu pertama, dari biaya. Dari biaya ini adalah keuangan yang sangat tinggi dari lembaga pendidikan melalui tunjangan yang sangat besar, sehingga peserta didik yang ingin mengikuti pendidikan pun tidak bisa berkesempatan hadir untuk dengan kegiatan pendidikan yang ada di tempat pendidikan tersebut. Yang kedua, jadi adanya tantangan dalam lembaga pendidikan itu adalah populasi pertumbuhan di era transformasi, yaitu dengan adanya pertumbuhan populasi di dunia ini, dari generasi ke generasi ini membutuhkan pendidikan, dan pendidikan itu sangat penting dibutuhkan bagi masyarakatnya. Dan dalam pemerintah pun belum siap untuk melaksanakan adanya kegiatan pemerintah di daerahnya masing-masing. Maka dari itu adalah kekurangan dan tantangan yang ada dalam pendidikan. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, dengan ada tantangan dalam lembaga pendidikan itu ialah persaingan global. Persaingan global itu adalah sarana prasarana yang kurang mampu dimiliki dalam lembaga pendidikan dari pembelajaran secara langsung, yaitu dengan adanya proyektor, smart TV, wifi itu belum meliputi yang ada dalam pendidikan. Jadi itu adalah salah satu akses yang paling penting bagi peserta didik dan untuk sebagai pembelajaran yang sudah ada di dalam pendidikan. Itu adalah sarana prasarana yang kurang mampu untuk adanya dalam pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah dalam dunia ini kita atau generasi-generasi selanjutnya itu membutuhkan pendidikan. Namun pemerintah pun belum mampu atau mengurangi cara pandang dalam pendidikan ini seakan-akan baik-baik saja. Pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakan tugas mengajar itu kepada orang dewasa yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal. Sekolah menjadi produsen penghasilan individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Di sini ada fungsi lembaga sekolah. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan kemampuan pengetahuan anak didik. Yang kedua, spesialisasi
bidang pendidik dan pengajar. Yang ketiga, efisiensi pendidik yang dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematik. Juga jumlah anak didik dalam jumlah yang besar akan memberikan efisiensi bagi pendidik anak dan juga bagi orang tua. Yang keempat, sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Dalam suatu lembaga pendidikan ada yang namanya dampak negatif dan dampak positif dalam suatu lembaga. Yang pertama adalah dampak positifnya. Yang pertama, mempermudah akses informasi bagi seluruh siswa, di mana dalam suatu lembaga pendidikan kita dapat mengakses informasi tentang perkembangan global ini, mengetahui tentang pengetahuan yang berkembangan dan teknologi. Selain dampak positif dalam lembaga pendidikan, ada juga dampak negatif. Yang pertama, dalam lembaga pendidikan tentunya masih banyak kasus-kasus bullying yang ada pada lembaga pendidikan. Yang kedua, tentang diskriminasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dari Indonesia itu berbanyak lagi pulau, dari Sabang sampai Merauke. Dalam lembaga pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadi faktor diskriminasi. Orang sana dari orang sini, itulah mengapa lembaga pendidikan menjadi salah satu dampak negatif dalam kasus diskriminasi di Indonesia. Dan yang kedua adalah biaya yang tinggi dalam lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga pendidikan di keluarga tidak membutuhkan uang, namun lembaga pendidikan formal dan yang lainnya itu membutuhkan uang. Itulah mengapa pendidikan di Indonesia masih rendah, biaya yang tinggi. Nah, jadi dari kesimpulan lembaga pendidikan ini yang telah dijelaskan dari teman-teman saya, nah ini lembaga pendidikan adalah sebuah instansi atau suatu wadah yang harus dijalankan dan mempunyai program sebagaimana dalam pemuda-pemudi Indonesia atau warga negara kita sendiri mempunyai termumpuni dari kualifikasi dan spekbilitasnya. Nah, yang pertama itu adalah penyempurnaan yang harus dipunyai dari pemuda-pemudi. Nah, pemuda-pemudi ini dapat dipraktekkan dari sebuah informal, dari organisasi maupun sekolah di dalam rumah sendiri. Nah, begitu. Yang kedua, mempunyai kualifikasi yang tetap. Sebagaimana kita sebagai regenerasi selanjutnya itu kita dipersiapkan untuk matang gitu, mempunyai bekal yang termumpuni, kita siap dan mampu bertampil dari bangsa untuk bernegara. Itu adalah salah satu kita mengasah skill. Namun yang kita ketahui memang pendidikan tidak semuanya didapatkan oleh pendidikan atau namanya ilmu. Nah, tapi namun dari pendidikan ini kita bisa terasah dari skill kita, dari cara pengucapan atau public speaking yang harus kita punyai dalam diri kita. Yang keempat atau yang terakhir, dari lembaga pendidikan ini adalah salah satu wadah yang harus memfasilitasi dari pendidikan sains dan teknologi, sebagaimana itu adalah salah satu perkembangan pendidikan di era saat ini, yang itu harus diwajibkan ada dalam setiap pendidikan agar kualifikasi pendidikan kita termumpuni dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Karena kelompok kami adalah manusia biasa. Selebihnya hada wallahu ya'ala wa yufadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.